Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang telah dikatakannya adalah roh dan hidup. Artinya setiap firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan yang telah dikatakannya akan bekerja di dalam saya yang mempercayainya. Setiap janji-janji Tuhan yang telah dikatakannya akan bekerja di dalam engkau. Janji-janji Tuhan yang telah dikatakannya akan bekerja di dalam saudara. Kita semua, amin, yang mempercayainya. Firman Tuhan berkata, saya harus hidup oleh roh. Firman Tuhan berkata, saudara harus hidup oleh roh. Firman Tuhan berkata, kita harus hidup oleh roh. Maka saya, aku atau saudara, kita tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Amin. Dan firman Tuhan berkata bahwa saya, saudara, harus mematikan dan membuang perbuatan-perbuatan daging yang menguasai hidup kita selama bertahun-tahun, sehingga perbuatan-perbuatan daging itu sampai menjadi ciri khas di dalam diri kita. Saudara yang kekasih, maka mulai sekarang kita perkatakan, kita mematikan dan membuang perbuatan-perbuatan daging yang menyebabkan kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, yaitu saudara berupa roh-roh yang ada di dalam hidup kita dan menguasai kita. Yaitu roh apa, saudara? Roh ketidakadilan, roh percabulan, roh pezina, roh penyembahan berhala, roh keserakahan, roh fitnah. Apalagi saudara, roh penipu, roh hawa nafsu, roh nafsu jahat, roh banci, bahkan roh pemburit, roh pencuri, roh kikir, roh kemabukan, dan roh kecemaran, roh sikir, roh iri hati, roh perseteruan, roh perselisihan, roh amarah dan roh pemecah, roh egois dan roh percederaan, roh kedengkian, roh kepahitan, roh kegeraman. Apalagi saudara, roh pertikaian dan roh perkataan kotor, roh kata-kata kosong, roh sembrono dan roh sundal, roh kenajisan, roh kejahatan, roh dusta, dan apalagi itu roh gila hormat dan roh yang menantang. Semua roh ini sudah kita matikan. Amin. Semua roh kedagingan ini kita buang di dalam hidup kita. Amin. Dan semua roh kedagingan ini tidak boleh lagi ada dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terus perkatakan dengan iman, dengan yakin, dengan kepercayaan yang sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah dipanggil untuk menjadi orang-orang kudusnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita itu. Maka mulai sekarang kita menerima apa, saudara? Kita menerima urapan-urapannya daripada Tuhan. Urapan-urapannya itu roh kerendahan hati, roh kelemah lembutan, roh kesabaran, roh kasih saling membantu, roh kesatuan, roh damai sejahtera. Semua urapan roh ini masuk di dalam roh kita. Amin. Memenuhi roh kita dan mengalir dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita dipenuhi dengan urapan-urapan itu sampai penuh, lalu mengalir kepada apa, saudara? Kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Sekarang kita perkatakan, sekarang hidup kita dipenuhi dengan urapan-urapan itu, sehingga memberi dampak di dalam hidup kita.
dan mencerminkan kehidupan orang percaya, mencerminkan orang Kristen, mencerminkan anak Tuhan yang dewasa. Dan karakter pun kita berubah menjadi seperti yang kita katakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan juga berkata, jikalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, yaitu dipimpin oleh perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak hidup di bawah kekuasaan hukum-hukum yang mencelakakan kita. Amin. Yang merugikan kita. Apalagi saudara, yang menyengsarakan kita. Mari kita katakan mulai hari ini, mulai saat ini, kita terima perkataan Tuhan Yesus. Dan masuk ke dalam roh kita. Amin. Yaitu roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesabaran, roh kemurahan. Apalagi saudara, roh kebaikan, roh kesetiaan, roh kelemah lembutan, roh penguasaan diri. Apalagi Bapak Ibu, roh kerendahan hati, roh pengampunan, roh bersyukur, roh kebenaran, roh kekudusan. Dan apa saudara? Roh berkata-kata benar. Dan roh memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Ada roh keramahan. Apalagi saudara? Roh kesempurnaan seperti Yesus. Amin. Roh sehati sepikir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini sekarang memenuhi roh kita sampai penuh. Dan kemudian juga apa saudara? Mengalir memasuki jiwa kita. Dan begitu pun mengalir memasuki di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita itu menjadi penuh lalu mengalir kepada orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di keluarga kita. Orang-orang di sekitar kita. Di sekeliling kita. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kita dapat mengalahkan siapa saudara? Pendakwah, yaitu si siapa? Si setan, naga besar itu, si ular tua, iblis. Atau setan yang selalu mendakwa kita dan saudara-saudara kita seiman, baik siang dan malam di hadapan Allah Bapa di sorga. Dengan darah Yesus Kristus dan dengan perkataan kesaksian kita mengenai pengalaman iman kita dengan darah Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam kita ada roh Allah. Amin. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka roh Allah yang ada di dalam kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana, yang dapat binasa, yang dikuasai kelemahan, yang dikuasai penyakit-penyakit, tak kala kita mengerti dan percaya dan mengakui dengan mulut kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita terus mau perkatakan, yaitu iman kita terus hidup dalam roh. Amin. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan dengan situasi keadaan sekarang. Situasi COVID-19. Bapak Ibu tidak merubah apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Dia berkata, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. COVID-19 mau apapun yang akan terjadi nanti, mungkin lebih lagi. Tetapi Yesus berkata, aku menyertai engkau dari awal sampai selama-lamanya. Jikalau kita hidup dalam kebenaran, jikalau kita hidup dalam kekudusan, jikalau kita hidup dalam kesucian, kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bacaan firman Tuhan tadi yaitu terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 63, 1 Korintus 6 ayat 6 ayat 9 10, Galatia 5 19 21, Efesus 4 1 sampai 3. Wahyu 12 10 sampai 11, Roma 8 sampai 11. Saudara yang kekasih, mari kita imani, kita terus perkatakan, kita imani perkataan firman Tuhan Yesus. Amin. Dan itu terus tergenapi dalam kehidupan kita. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih membuka mata, dan ada waktunya
kita akan menutup mata dan kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan kita tidak lagi bisa mengubah cara pandang kita. Kita tidak bisa lagi mengubah mindset kita, paradigma kita, pola pikir kita. Oleh sebab itu, biarlah kita dengar firman Tuhan, kita membaca firman, kita sharing hari ini. Dan biar menguatkan kita dan kita terus teguh di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang akan terjadi. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.